Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini aku mau bawakan beberapa update seputar transfer Inter Milan. Walaupun beberapa masih rumor, ada juga yang sudah ada fakta pendukungnya kayak gitu. Nah, yang pertama soal pelapisnya Brozo nih. Tempo hari aku sempat bikin konten bahwa ada dua incaran Inter Milan untuk pelapisnya Brozovic, yang satu Schouten, satu Aslani. Aslani ini pemainnya Empoli, Schouten pemainnya Bologna. Nah, aku pribadi lebih suka Schouten karena pertama tentu dari segi usia dia lebih matang dari Aslani, sedangkan Aslani ini baru 21 tahun apa 20. Masih belum belum matang, jadi masih rentan dengan inkonsistensi. Nah, kalau Schouten aku lihat ini sudah siap pakai. Jadi untuk kualitas pelapis dari segi karakteristik permainan, aku ngeliat ini sangat layak menjadi pelapisnya Brozo. Dari segi bertahan dia oke. Nah, cuma masalahnya sekarang Inter sepertinya lebih tertarik dengan Aslani. Bahkan Inter sudah menyiapkan uang cash ditambah dengan Esposito. Esposito kan sekarang lagi dipinjemin ke Basel. Nah, ini kayaknya Opa Marotta ngeliat Aslani ini lebih punya potensi. Kalau Scotland itu kan pemain udah jadi. Jadi kalau Aslani belum jadi, tapi dia ngeliat potensinya oke. Kalau ngelihat kasat mata sih memang kayaknya belum matang memang. Ya cuma aku nggak berani terlalu, wah jangan. Kan yang namanya di tim itu pasti punya semacam scout, punya pelatih, dan mereka punya inilah apa perhitungan yang pastinya lebih matang daripada aku yang cuma komentator di YouTube aja kan itu. Nah, kalau Esposito punya bakat, cuma kalau dibandingkan dengan Satriano, apalagi Pinamonti, kayaknya Esposito memang susah bakalan dapat tempat di tim Inter. Jadi ya memang diuangkan saja buat datengin kalau misalnya Aslani gitu sih. Kalau kawan-kawan lihat gimana nih Schouten sama Aslani? Nah, ternyata selain dua itu sekarang masuk lagi Enzo Fernandez, ini pemainnya River Plate. Kalau aku sih agak-agak, pertama River Plate ya, itu kan level liganya itu jauh banget dengan Italia. Jadi aku enggak sih. Coba kalian ketik aja Enzo Fernandez. Bahkan aku ngeliat ini orang menyerang banget. Ini aku nggak ngelihat ada cuplikan video klip yang nunjukin kemampuan dia bertahan itu kayak gimana. Jadi, aduh, kok kayaknya kurang sih gitu. Nah, kemudian ternyata ada lagi sekarang gosip baru nih, Mkhitaryan. Ternyata Inter, Napoli, dan Tottenham tertarik. Cuma masalahnya Mkhitaryan ini sudah agak tua, sudah 33 tahun. Kalau kualitas oke, ini katanya nanti diplot untuk jadi backupnya Hakan. Kalau untuk status sebagai backup mungkin iya ya. Aku lihat juga harganya dia, perkiraan harganya dia di transfer market juga nggak terlalu mahal, cuma 10 juta. Ya mungkin layak lah untuk kualitas dia. Aku lihat dia ketika kita lawan Roma, dia juga mainnya lumayan bagus sih. Jadi untuk pelapis oke. Cuma masalah ini, Mkhitaryan ini bukan center midfielder, tapi dia attacking midfielder, gelandang serang. Kita tahu gimana dulu Hakan perlu waktu untuk beradaptasi di posisi dia sebagai center. Ini sekarang kita ngambil gelandang serang lagi, perlu waktu lagi untuk beradaptasi. Apalagi statusnya dia bukan sebagai starter, nantinya kan tambah susah lagi adaptasinya kan. Nah ini sih, kalau kalian gimana nih Mkhitaryan nih? Kasihan Roma juga sih sebenarnya. Kalau aku ya oke-oke aja, kalau diambil ya syukur, kalau enggak ya enggak. Nah, kemudian habis itu sekarang Perisic. Menurut wartawan Italia si Marco Barzaghi, dia menganalisa kalau dari kata-katanya Perisic, ini kayaknya Perisic itu sudah punya keputusan di dalam benaknya. Cuma dia belum suarakan aja. Ya memang ada masuk akalnya juga. Dan katanya nih most likely destination, jadi yang paling mungkin itu adalah Chelsea. Sekarang berubah kalimatnya. Ingat nggak, dulu sudah done deal, sudah deal katanya ke Chelsea. Sekarang paling memungkinkan ke Chelsea. Makanya aku bilang nggak usah lah terlalu mikirin ini. Inter juga untuk Perisic, Inter sudah kasih tawaran terakhirnya. Itu sudah ke take it or leave it, artinya ambil atau ya udah pergi.
yaitu 4,5 juta. Ih, aduh sayang sekali ya sebenarnya menurutku pribadi. Tapi sekali lagi ini aku tidak mengerti atau tidak paham soal bagaimana finance-nya Inter kan. Perisic katanya sekarang dia minta 6 juta. Kalau menurutku 6 juta itu untuk kualitas dia seperti itu sangat pantas. Tapi ya sekali lagi mungkin Inter ngelihat umurnya sudah 33, 2 musim dengan gaji 6 juta per musim itu mungkin agak riskan. Dan Inter sekarang sudah oke, take it or leave it kayak gitu. Aduh, sayang banget sih Perisic. Kalau kemarin aku bikin konten Perisic itu, ih gimana step overnya asik banget, umpan-umpannya asik banget, kaki kiri, kaki kanan sama-sama hidup. Sayang banget nggak sih? Berikutnya nih Dybala. Sekarang ada perkembangan yang lagi hot. Mungkin kawan-kawan ada yang sudah baca beritanya. Ini Dybala katanya lagi beli rumah di kota Milan. Wah, apakah ini tanda-tanda bahwa dia memang sudah oke mau ke Inter Milan atau malah ke AC Milan ini? Yang jelas ini ada sebuah analisa yang sangat menarik dari Maurizio Compagnoni. Ini jurnalis juga. Dia bilang Dybala dalam menentukan ini pilihannya itu akan lebih memperhatikan formasi dari pelatih tujuannya. Inter kan pakai 2 penyerang dengan 5 gelandang atau 3 center, 2 wingback kan di kiri kanan. Nah, karakteristik permainan Dybala itu lebih cocok dengan skemanya Inzaghi 3-5-2, di mana kita tahu seperti ketika Lautaro berduet dengan Korea, maka satu pemain itu turun menjemput bola. Sedangkan posisi dia kan lebih ke second striker memang si Dybala ini. Jadi dia bakalan cocok banget karena kita punya tidak memakai gelandang serang. Jadi 2 center midfielder. Ketika Dybala turun, dia bisa berperan sebagai second striker atau bahkan gelandang serang dengan bermuter-muter dengan lebih sering menjaga posisi di kedalaman, bukan kedalaman di daerah pertahanan kita, maksudnya lebih dalam dari posisi tradisional seorang striker, yaitu di sepertiga lapangan bagian terakhir kan. Nah, makanya 3-5-2 itu cocok banget dengan dia turun menjemput bola, Lautaro Martinez di depan. Itu sih, aku setuju banget dengan analisanya. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Kalau coba kita melihat secara objektif dengan formasi Milan seperti yang sekarang ini dan formasi Inter, menurut kalian Dybala bakal lebih cocok di Inter Milan atau di AC Milan? Kalau menurutku di Inter Milan, cuma aku pengen tahu sih ke pendapat kawan-kawan kayak gimana. Dybala, walaupun aku bilang dia nggak cocok sebagai penyerang sayap, tapi Barcelona pernah menempatkan Messi sebagai penyerang sayap kanan kan. Dan Messi dia berperan dengan sangat baik di sana. Tapi itu pun bukan sayap kanan seperti tradisional sayap kanan. Itu lebih seperti second striker yang ditempatkan melebar. Karena pergerakan Messi itu bukan pergerakan sayap juga. Dia dari posisi sayap itu lebih sering menusuk ke tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, Dybala bukan Messi. Ya walaupun talenta Dybala nggak diragukan lagi ya, tapi kalau dibandingkan dengan Messi tentu jauh banget. Gitu sih pertimbanganku. Kenapa? Kalau dia memperhatikan gimana dia cocoknya dengan skema permainan, dia pasti milih Inter Milan. Itu menurutku. Kalau menurut kawan-kawan bagaimana? Oke, itu saja konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah memberikan dukungan. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.